Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kompetisi sekarang mencapai babak kelima, dengan hanya 20 kontestan yang tersisa. Bisa dikatakan bahwa pertandingan selanjutnya akan menentukan peringkat akhir dari sisi tim secercah cahaya harapan. Ksatria Suci dengan gelar perisai tertinggi telah dengan cerdik menawarkan kemenangan kepada Lin Xin, tidak hanya menawarkan sejumlah besar poin kepada tim secercah cahaya harapan, tetapi juga kursi di 6 besar. Meskipun Chen Ying'er telah kalah dalam pertandingannya, dia juga telah menggunakan kekuatan Li Zhengzi untuk sebagian besar. Lin Xin telah maju, dan tim secercah cahaya harapan masih memiliki 3 anggota yang belum ambil bagian. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tahap akhir yang cerah dari kompetisi di depan. Cahaya seleksi yang terang menyala sekali lagi, kali ini memilih Dewi Perang dari tim secercah cahaya harapan. Seperti yang terjadi, lawan Wang Yuanyuan ternyata adalah penyihir spasial dari langkah ke-9 dari kuil penyihir, dan pengguna medan juga. Sorot matanya berkedip-kedip, Wang Yuanyuan perlahan-lahan masuk ke lapangan. Dia memiliki tampilan yang sangat tenang, tetapi satu ekspresi pikiran di matanya. Saat menatap penyihir tua yang jauh, dia melakukan penghormatan pejuang sederhana. Penyihir tua itu membalas hormat juga. Setelah mencapai putaran kelima pertempuran, setiap pertandingan sekarang sangat penting. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengzi sudah berhasil mencapai ronde ke-6. Jika mereka bisa meminta orang lain membuatnya sejauh ini, setidaknya kuil penyihir masih bisa mengancam kuil ksatria. Jadi, menghilangkan semua kontestan kuil penyihir akan sangat menguntungkan mereka. Memulai mantra, penyihir tua itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Wang Yuanyuan. Sementara itu, udara berputar sedikit, saat sosok penyihir tua itu menghilang tanpa dasar. Dia benar-benar tidak meremehkan Wang Yuanyuan sedikit pun. Dia menggunakan medannya langsung karena dia telah mengamati kekuatan Wang Yuanyuan, dan menyadari bahwa gadis muda ini adalah pejuang yang menggunakan medan juga, jadi dia membuat langkah pertama untuk mengambil keuntungan. Cahaya perak tipis melayang di udara yang berputar, memanjang ke seluruh lapangan. Elemen spasial penuh dengan ketidakpastian, apapun akan sangat terpengaruh di dalam medan semacam itu. Wang Yuanyuan masih berdiri tidak bergerak sebagai cahaya merah darah, medan darah, memanjang di bawah kakinya. Medan darah menyebar, tetapi hanya meluas hingga 3 meter di sekitar Wang Yuanyuan. Dikelilingi oleh ikal berwarna darah, medan darah itu bersinar terang. Penyihir tua itu terus melantunkan mantra dengan nada tertunduk, tetapi suaranya sepertinya bergema dari segala arah, setelah melalui medannya yang terus-menerus membiaskan. Wang Yuanyuan tidak punya cara untuk memberi tahu lokasi aslinya. Medan spasial yang berputar mulai menunjukkan perubahan, dan beberapa cahaya perak mulai muncul di dalam saat beberapa retakan segera muncul. Retakan hitam itu tampak seperti mulut, siap menelan tubuh Wang Yuanyuan kapan saja. Retakan mulai tumbuh semakin banyak, dan ruang di seluruh stadion terkoyak dengan keras oleh kekuatan spasial yang menakutkan ini, tampaknya bisa hancur kapan saja. Dari kelihatannya, Wang Yuanyuan tampaknya dipaksa ke dalam situasi tertekan. Tapi, yang tidak dipahami siapapun, adalah bahwa dia belum bergerak hingga sekarang, selain melepaskan medan darahnya. Di luar bidang pandang mereka, sepasang mata Wang Yuanyuan yang tersembunyi di medan darah melepaskan warna yang berbeda dari merah dari medan darah sebelumnya. Itu adalah karakteristik warna perak dari atribut spasial. Fitur yang paling menarik perhatiannya dalam kompetisi individu turnamen kuil suci adalah medan darah yang aneh ini, tetapi jangan lupa bahwa dia juga seorang pejuang yang menggunakan atribut spasial. Fluktuasi energi spiritual lembut beredar di udara saat kemegahan yang menakjubkan bersinar di mata Long Hao Shen, saat dia dengan bersemangat menyaksikan lapangan. Dia telah menebak alasan mengapa Wang Yuanyuan belum bergerak sejak awal.
Dia hanya ingin mengincar kemenangan dalam satu pukulan. Kesuksesan akan berakhir dengan kemenangannya, atau jika tidak, itu akan berakhir dengan kekalahannya. Tim Secercah Cahaya Harapan benar-benar bisa disebut kelompok yang luar biasa, dan untungnya, mereka semua telah menembus langkah ke-9, beberapa bahkan mendapatkan medan mereka sendiri. Tetapi mereka kurang pengalaman, kecepatan pertumbuhan mereka terlalu cepat. Meskipun kultivasi mereka sudah mencapai langkah ke-9, beberapa dari mereka bahkan belum mengalami pertempuran di langkah ke-8. Sampai batas tertentu mereka tentu saja kurang kuat dibandingkan dengan para veteran berpengalaman dari 6 kuil besar yang menggunakan medan mereka sendiri. Terlihat dalam pertandingan Lin Xin sebelumnya, menentangnya dengan ksatria perisai tertinggi, bahwa dia memiliki inferioritas yang jelas dalam standar ini. Adapun saat ini, lawan Wang Yuanyuan bukanlah mangsa yang mudah. Dengan bentrok langsung dari lawannya, peluang keberhasilan Wang Yuanyuan benar-benar tidak akan tinggi. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa dalam tim Secercah Cahaya Harapan, satu-satunya pengguna medan yang mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 sebenarnya adalah Long Hao Shen dan Cai Er. Meskipun Chen Yinger dan Wang Yuanyuan memiliki medan mereka sendiri, mereka sebenarnya baru mencapai peringkat pertama dari langkah kultivasi langkah ke-9. Medan mereka sendiri dipahami dalam proses meditasi mendalam selama lebih dari 4 tahun, yang terjadi secara ajaib. Tetapi di luar keajaiban itu, kekurangan dalam kultivasi mereka masih merupakan hal yang jelas. Jika tidak, Chen Yinger mungkin belum tentu kalah dari Li Zhengzi, atau setidaknya telah membuatnya tidak nyaman bahkan pada tingkat yang lebih besar. Karena turnamen kuil suci bahkan tidak mengizinkan kesetaraan apapun, kekurangan tim Secercah Cahaya Harapan menjadi lebih terlihat. Itu sebabnya Wang Yuanyuan mengambil pendekatan yang berbeda dari awal, dengan memilih untuk pergi untuk jenis pertempuran lain. Dia berdiri tak bergerak, tetapi sebenarnya mempertahankan semua pikirannya dalam pertempuran, mencari lubang dalam strategi lawan untuk memberinya kemenangan dalam satu pukulan. Medan spasial yang kuat mulai menekan ruang tinggal Wang Yuanyuan, retakan spasial tumbuh semakin banyak. Dari luar penghalang, tampaknya lebih dari ribuan celah spasial telah muncul di lapangan, tampaknya menghancurkan apapun dalam kontak mereka secara instan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tanggapan apa yang akan dipilih Wang Yuanyuan? Banyak penonton memiliki pertanyaan yang sama muncul di dalamnya. Akhirnya, celah spasial pertama melakukan kontak dengan medan darah Wang Yuanyuan. Dengan suara desir, seperti es yang dicairkan oleh sepotong besi merah panas, medan darah Wang Yuanyuan menggelembung dengan keras, dan retakan spasial itu segera menghilang. Tetapi dengan memperhatikan, orang akan melihat bahwa retakan spasial itu merobek sebagian energi darah yang dilepaskan oleh medan darah. Ini baru permulaan. Setelah yang pertama itu, bahkan lebih dari ini menuju Wang Yuanyuan. Suara desir terus bergema, satu demi satu celah spasial menghilang dengan cepat setelah kontak dengan medan darah. Tetapi jelas bahwa medan darah Wang Yuanyuan beriak hebat, kehilangan kekuatannya. Lawan menggunakan campuran sihir dan medan, sementara dia hanya terus bertahan secara pasif melalui medannya. Kontrasnya agak jelas. Medan kedua pihak terus bentrok, di mana banyak penonton sudah menggelengkan kepala. Bahkan Li Zhengzi memiliki senyuman muncul di wajahnya, bergumam keras, apakah gadis ini mencari titik lemah? Bagaimana dia bisa menemukannya? Medannya tidak punya pola karena terus berubah-ubah. Tidak ada aturan yang ditetapkan sama sekali. Dia ingin mengandalkan kekuatan ledakan medannya untuk melakukan serangan mendadak, tetapi rasa sakitnya hanya akan semakin dalam. Dengan pemikiran untuk memiliki satu penyihir lagi dari kuil penyihir untuk melewatinya, Li Zhengzi tidak bisa membantu tetapi masuk ke suasana hati yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin energi spiritualnya benar-benar akan diisi ulang sepenuhnya oleh babak berikutnya juga. Namun, karena penggunaan dua teknik medan yang hebat,
memulihkan ke puncaknya saat itu akan sangat menantang. Waktu berlalu detik demi detik, di mana medan darah Wang Yuanyuan masih sangat kuat bahkan ketika menghadapi serangan yang menggabungkan medan spasial dan sihir, bertahan dengan gigih. Setidaknya beberapa ribu retakan telah menghilang di depan medan darah. Chai Er menghela nafas ringan, aku khawatir Yuanyuan tidak akan dapat menemukan titik lemah dalam serangan lawan. Penyihir ini sangat berhati-hati, lihat, ketika menyerang melalui medannya, dia benar-benar meluncurkan serangan yang sangat tidak teratur, bervariasi antara yang tunggal dan kawanan. Dan ketebalan retakan hanya terus tumbuh. Sekarang jika Yuanyuan melakukan serangan, dia bahkan lebih mungkin terjebak. Penyihir tua ini terlalu licik. Setelah menyadari apa rencana Yuanyuan, dia segera melakukan tindakan balasan. Jika ini berlangsung, Yuanyuan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hao Shen menepuk tangan Chai Er, menyatakan, percayalah padanya. Yuanyuan tidak hanya keras kepala tetapi juga pintar, bakat bawaannya mungkin yang terendah, tetapi dia masih mencapai kesuksesan luar biasa. Baginya untuk mendapatkan medannya sendiri bahkan sebelum mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 menunjukkan kecerdasan dan kecerdasannya yang berlimpah. Memikirkan hal itu, Long Hao Shen tidak bisa tidak mengingat guru sebelumnya Ye Hua. Dia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengannya. Siapa yang tahu kemana kuil ksatria mengirimnya? Long Hao Shen sebelumnya bertanya kepada kakeknya, tetapi Long Tianying bahkan tidak bernapas sepatah kata pun, hanya mengatakan kepadanya bahwa Ye Hua sedang menjalankan misi yang sangat penting. Jadi, Long Hao Shen belum menemukan kesempatan untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Di lapangan, medan darah Wang Yuanyuan yang awalnya diperpanjang hingga 3 meter secara bertahap dikompresi hingga diameter 1 meter, hampir tidak cukup untuk melindungi tubuhnya. Menyerah saja, gadis muda. Aku tidak ingin melukaimu. Suara penyihir tua itu bergema ke segala arah, serangannya melambat perlahan. Ini adalah turnamen kuil suci, serangan medan adalah hal yang sangat berbahaya. Jika terjadi kesalahan, kehidupan Wang Yuanyuan mungkin sangat terancam. Tapi begitu medan lawannya melambat, dia akhirnya bergerak. Kecepatannya sangat besar, semua penonton hanya melihat kilatan cahaya darah, saat dia tiba-tiba melewati gerbang spasial secara instan. Seluruh panggung segera dalam keadaan terkejut. Faktanya, titik lemah spasial ini semuanya adalah ketidakstabilan spasial yang diciptakan melalui sihir spasial, mencegah teleportasi apapun. Tidak hanya ruangnya yang sangat tidak stabil, tetapi lebih jauh lagi bisa hancur kapan saja, semua retakan spasial dipenuhi dengan kekuatan menelan yang sangat kuat. Menyerap sesuatu tidak lain adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Melemparkan diri ke dalam sama saja dengan bunuh diri. Tapi siapa yang bisa mengharapkan Wang Yuanyuan membuat pilihan seperti itu? Gadis ini terlalu teguh. Mungkinkah dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada dikalahkan di tangan kuil penyihir? Lagi pula, berdasarkan aturan turnamen kuil suci, membunuh lawan secara otomatis akan membuat diri sendiri tersingkir. Bahkan Li Zhengzi terlihat sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tapi saat berikutnya, semua orang di sini menyadari kesalahan mereka sendiri. Dalam sekejap cahaya darah, Wang Yuanyuan sudah muncul di tempat lain. Saat ini juga, banyak retakan spasial di sekitarnya mulai semakin kacau. Karena seluruh bidang dipenuhi retakan spasial sampai penuh, ketika Wang Yuanyuan menghilang, hanya kilatan merah yang tidak jelas yang bisa dilihat di tengah-tengah mereka. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat siapapun sedang terjadi pada saat itu juga. Retakan spasial mulai menghilang satu demi satu, secara bertahap mengungkapkan situasi di tengah lapangan. Kemudian pemandangan yang menakjubkan datang. Wang Yuanyuan dengan tenang berdiri di sana, telapak tangannya menekan kepala penyihir tua itu. Yang terakhir tidak menggunakan sihir lebih lanjut, hanya melihat Wang Yuanyuan yang penuh dengan ketidakpahaman. Apa yang terjadi, bagaimana bisa?
Penyihir tua itu bertanya, penuh dengan ketidakpahaman, ini ada di dalam medan saya, dan dengan begitu banyak titik lemah spasial di sekitarnya. Anda tidak mungkin telah menggunakan kemampuan teleportasi apapun. Saya tahu bahwa Anda memiliki tungku roh yang memungkinkan teleportasi, dan itu adalah sesuatu yang telah saya pertanggungjawabkan. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa melewati celah spasial, dan bagaimana bisa muncul di hadapanku tanpa luka. Medan dan sihirku sama sekali tidak memiliki pola biasa, bagaimana caranya bisa melewati celah ruang. Wang Yuan dengan tenang menjawab, tidak ada kemampuan tanpa kelemahan sedikit pun. Pola medan Anda tidak bisa diprediksi di dalam celah ruang ini, tapi tetap saja medan yang sama. Semuanya terbagi ke dalam satu hal. Semua retakan yang dibuat dari medan yang sama ini, semuanya terhubung satu sama lain, dengan saluran spasial yang dapat menghubungkannya secara instan seperti jaring laba-laba. Apa yang saya lakukan semuanya dihitung, saya memilih saluran spasial yang dapat menghubungkan saya tepat di depan Anda, dan hanya itu yang saya butuhkan. Wang Yuan mengatakan bahwa seolah-olah itu sangat sederhana, tetapi penyihir tua itu sangat terkejut, bagaimana mungkin? Itu akan membutuhkan sejumlah besar energi. Yang terpenting, hanya dengan sedikit kesalahan, Anda akan terkoyak di tengah riak spasial, atau melayang di ruang tanpa akhir. Tidak, ini tidak bisa terjadi padaku. Benar, seperti yang Anda katakan tungku roh saya tidak dapat digunakan di medan Anda. Tetapi saya dapat melindungi diri saya sendiri di tempat tetap dengan menggunakan pertahanan medan saya. Ini juga mengapa saya tetap sengaja tidak bergerak begitu lama, atau yang lain, dengan menempatkan diri saya dengan punggung menghadap penghalang pertahanan luar. Saya akan bertahan lebih lama lagi. Tetapi saya tidak bergerak untuk mempertahankan posisi tungku roh saya. Dengan begitu, bahkan jika saya akhirnya tidak dapat melewati celah spasial Anda, saya akan dapat memicu hubungan saya dengan tungku roh, dan kembali ke tempat sebelumnya dengan perlindungan medan saya. Mungkinkah Anda menyadari bahwa ketika saya berteleportasi, kabut darah di sisi lain dipertahankan selama beberapa waktu? Menurut Anda mengapa itu hanya menghilang ketika saya tiba di dekat Anda? Itu hanya berlangsung selama 1 detik, tapi itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi penentu. Jadi bahkan jika saya salah perhitungan, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan, tanpa kemungkinan kematian. Penyihir tua itu memandang Wang Yuan, benar-benar kosong dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Wang Yuan mengambil tangannya, dan melakukan penghormatan pejuang kepadanya, berbalik dan berjalan keluar. Sesaat, penyihir tua itu tiba-tiba berteriak kepada Wang Yuan. Wang Yuan menoleh padanya, apakah ada masalah lain? Penyihir tua itu dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya telah kalah dan benar-benar yakin dengan kekalahan saya. Anda mungkin telah menang dengan kepintaran Anda, tetapi di dunia ini hanya ada beberapa orang sepertimu yang tenang dan cerdas. Kamu pasti akan memuncaki seorang pejuang di masa depan. Mengatakan itu, penyihir tua itu dengan sungguh-sungguh membungkuk ke Wang Yuan, sebelum berbalik dengan senyum di wajahnya. Ketika dia keluar dari stadion, hal pertama yang menyambutnya kembali adalah pelukan hangat Chen Ying'er. Menang, kamu sudah menang. Yuan, kamu benar-benar hebat. Chen Ying'er dengan penuh semangat memeluk Wang Yuan, yang tampak bergoyang, menutup matanya dalam pelukannya, dan bergumam dengan suara lemah, bantu aku bergerak. Seluruh proses pertarungan ini terlihat sangat sederhana, tetapi hanya Wang Yuan dan penyihir tua yang tahu betapa menekan pertempuran itu baginya. Bagaimana dengan proses tekanan besar yang menimpanya? Di bawah tekanan seperti itu, dia harus melakukan perhitungan terus-menerus untuk mendekati tujuannya. Meskipun posisi tungku rohnya telah diperbaiki sebelum dia merobek celah spasial, itu sama sekali tidak membahayakan hidupnya. Karena dia ingin mengalahkan musuh dan meraih kemenangan sambil memperhatikan keselamatannya sendiri,
semua faktor ini bersama-sama berarti bebannya terlalu banyak. Sejauh ini, dari 3 dari 6 pertempuran, tim Secercah Cahaya Harapan telah meraih 2 kemenangan, dan menduduki 2 kursi di 6 besar. Menduduki 2 kursi